Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Jawa Tengah Boyolali yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu innani ma'akum ma'asma' wa arah wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhudah. Sesungguhnya diriku ini senantiasa hadir beserta dirimu, kata Allah. Karena aku senantiasa hadir beserta dirimu, maka aku senantiasa asma', aku senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu dan apa yang tersirat di dalam rahasia dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu. Wa ara. Dan aku juga senantiasa maha melihat apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi bukti, Allah lah yang menjadi saksi dan dalil dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah, untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahida. Ingatlah kata Allah, akulah yang menjadi saksi dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan, Jamaah Tauhid Rabbani Boyolali Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Ketika hati dan jiwa seorang hamba tidak lagi ditawan, dirantai dan dibelenggu oleh kehidupan dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah hati dan jiwa seorang hamba mampu merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu senantiasa beserta dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Maka jikalaulah seorang hamba telah aktif, telah terinstal kesadaran Tuhan itu di dalam hati dan ruhaninya, maka ketika itulah setiap hamba itu mampu mengatakan innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa hadir berserta diri kita ini 24 jam dari kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini. Inilah yang membuat diri kita ini tetap terjaga dan terpelihara akan kepitah dan kesucian dirinya. Pandangan, pendengaran, lisan,
serta akal pikir, tangan dan perbuatan, langkah dan kaki kita ini untuk senantiasa berada di dalam kepitahan dan kesucian. Maka orang-orang yang telah mampu terjaga akan kefitrahan dan kesucian dirinya sampai habis usia umurnya untuk pulang dan kembali kepada Allah, merekalah sebenarnya orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang ma'rifat, wahai jiwa yang fitrah dan suci, jiwa yang telah mengenal akan aku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki, pulang dan kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Kenapa Allah seru kita ini untuk pulang dan kembali kepada dirinya? Karena Allah itulah akhir daripada kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Apa sebabnya bahwa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini? Karena Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu, dirimu berasal daripada diriku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Kalau kita sudah memahami dan menyadari bahwa diri kita ini adalah asalnya Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Kalau bahasa Ustadz, Bapak Ibu, di mana datangnya situ, pulangnya di Mailang, situ dicari. Walaupun Bapak Ibu tak paham bahasa Ustadz, tapi anggap sajalah paham dan mengerti. Ya. Inilah rahasia kehidupan yang mesti kita lewati dan kita mesti lalui. Ya. Sebab Allah katakan apa? Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Tapi siapa yang lebih dahulu, siapa yang lebih awal pulang dan kembali kepada aku, maka pulang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu. Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah, terlahirnya kita di alam dunia melalui rahim ibu kita. Kita dalam keadaan fitrah dan suci dan bersih. Kalau kita ini terlahir dari rahim ibu kita ini dalam keadaan fitrah dan suci, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Diri yang maha suci mesti dengan diri yang suci dan fitrah pula. Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada kita, kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya adalah fitrah dan suci. Tidak ada satupun noda dan dosa yang menempel pada dirinya. Begitulah sebenarnya orang-orang yang telah mampu mengenal hakikat sejati dirinya, bahwa tiada lain adalah Allah. Maka untuk pulang dan kembali kepada Allah, karena Allah itu adalah diri yang maha suci, maka yang bisa berjumpa, yang bisa berlikuk dan bermusyahadah menemui Allah itu mesti dengan diri yang suci pula. Tentu kita bertanya, Bapak Ibu, menilik dan menyentar ke dalam diri dengan kecerdasan akal fikir dan rohani yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mesti kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci seperti bayi yang baru saja terlahir, pertanyaannya, diri yang mana yang mesti pulang dan kembali menemui Allah itu dalam keadaan fitrah seperti anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya? Apakah yang kembali kepada Allah itu seperti anak yang terlahir dari rahim ibunya? Apakah tubuh jasmani yang dimakan oleh usia ini, yang telah dimakan oleh umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Kalaulah tubuh jasmani ini yang telah dimakan dan usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, kembalinya kepada Allah seperti bayi, Bapak Ibu, maka banyak wartawan yang akan datang nanti ke rumah Bapak Ibu. Ada jamaah Tauhid Rukbani Boyolali umur 80 tahun meninggal menjadi bayi kembali. Itu aja wartawan tuh. Ya. Jadi bukan tubuh ini,
Bukan tubuh yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang dan berdarah itu yang dimakan. Usia 80 tahun kembali kepada Allah seperti bayi. Bukan itunya. Bukan fisik. Tapi yang kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci seperti yang baru saja terlahir dari rahim ibunya. Itu adalah ruhani. Itu adalah jiwa. Itu yang mesti pulang dan kembalinya kepada Allah. Itulah yang diri Bapak Ibu, itu yang berjanji, itu yang berbaiat, itu yang bersyahadat kepada Allah. Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Maka yang dikatakan insan itu Bapak Ibu adalah ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani. Lalu bagaimana cara kita menjadikan insan itu? Ruhani dan jiwa kita itu kembali dalam keadaan fitrah dan suci seperti anak baru saja terlahir dari rahim ibunya di alam dunia ini. Maka disinilah kita wajib untuk bermakrifat kepada Allah. Wajib kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Bapak Ibu, bagaimana kita akan kembali kepadanya? Jangankan kembali kepadanya, ketika kita sholat, baik itu yang wajib maupun sholat yang sunnah, bagaimana cara kita mengingat akan Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Karena hakikat ma'rifat, hakikat mengenal itu adalah liqa. Liqa itu berjumpa dan bersua. Hakikat liqa itu adalah bermusyahadah, menyaksikan. Hakikat bermusyahadah itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Jadi kalau kita tidak mengenal dirinya, kita hanya sebatas mengenal asma, huruf dan tulisan, hanya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang sebenarnya yang punya nama. Sulit bagi kita untuk menghadirkan hati ini ingat kepada Allah. Satu contoh Bapak Ibu, Ustadz mengajak Bapak Ibu berpikir. Kita panas-panaskan kaji pagi ini dulu. Contoh, Ustadz ini punya anak Bapak Ibu. Anak Ustadz namanya Rashid. Sekarang Ustadz beritahukan kepada Bapak Ibu, nama anak Ustadz itu namanya Rashid. Kira-kira, ini kira-kira saja Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu yang hadir di sini mengingat anak Ustadz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Yang kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat suami, istri, anak, cucu, menantu, walaupun suami, istri, anak, cucu, menantu itu jauh dari tempat kita duduk sekarang ini? Bisa atau tidak? Bisa. Jawaban bisa. Kenapa bisa? Karena kita sudah mengenal, kita sudah menyaksikannya, bahkan kita sudah berdialog. Siapa yang tidak mampu, tidak bisa memandang, melihat dan mengingat suami, istri, anak, cucu, menantunya walaupun jauh dari sini, itu namanya butuh sange. Nah, itu dah. Itu butuh sange. Apa itu? Sebenar-benar buta gitu. Ya, sebenar-benar buta. Udah jelas itu ayah kita, ibu kita, suami, istri, anak, cucu, menantu udah ngomong dan ngobrol kita. Tak mampu juga mengingat anak menantu itu, artinya buta yang sebenar-benar buta itu dah. Ya, ibarat kain sudah menjadi sarung, tidak nampak sama Bapak Ibu kain itu pada sarung, itu buta sangat dah itu dah. Ya. Kalau bapak-bapak ini kopiah sudah diletakkan di kepala, setelah betonggon kopiah itu di kepala, tak juga nampak kopiah itu, dicari-cari juga kopiah itu yang butuh sangat tuh dah. Ya? Nah. Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu zahir, terang dan jelas sejelas-jelasnya. Siapa yang tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah yang telah terang dan sejelas-jelasnya, itu yang katakan buta sangat itu. Maka bagaimana supaya kita tidak dikatakan Allah sebagai orang yang buta, orang yang tersesat? Maka disinilah kita wajib, kata Ustadz, mengenali Allah itu dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, melalui pengenalan terhadap diri. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah melalui pengenalan diri ini Bapak Ibu, disitulah kita bisa memahami, menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat pada diri kita ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan.
Karena ada seorang Arab, Bapak Ibu, Arab Badui, bukan Arab Boyolali, Arab Badui. Jadi beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul atau dekat ya Rasulullah?" Apakah jawaban Rasulullah? "Untuk apa hal itu engkau tanyakan kepada aku, Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya kepada engkau ya Rasul, tujuannya, kalau memang Allah itu jauh ya Rasul, maka ketika aku berdoa, cukup ya, aku ini ya mengeluarkan suara yang agak nyaring dan lantang, karena Allah itu jauh ya Rasul. Tapi jikalau Allah itu dekat ya Rasul, maka cukup pula bagi diriku berbisik-bisik saja dalam bermohon dan berdoa kepada dirinya." Ketika itu Rasulullah, Bapak Ibu, tidak langsung memberikan jawaban secara spontanitas. Karena Rasulullah itu hidupnya tidak pernah mandai-mandai, tak pernah memaksakan jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Karena Nabi itu udah dibukakan Allah rahasia dirinya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbuat, berucap, mengambil suatu tindakan berdasarkan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi itu berbuat, berucap, mengambil suatu sikap dan tindakan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Maka ketika itu baginda Rasul, Bapak Ibu, menunggu jawaban turunnya wahyu kepada beliau. Pada saat itulah Allah menjelaskan untuk memberi jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada diri beliau. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, aku ini jauh atau dekat? Maka berikanlah jawaban kepada beliau, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Rupanya Allah itu dekat, Bapak Ibu. Kalaulah Allah itu dekat, lalu kita berpikir dan bertanya kembali di dalam hati kita, dekat yang bagaimana Allah itu pada diri kita? Maka disitulah Allah kembali membukakan rahasia kedekatan dirinya kepada hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi itu benar-benar dekat, sudah menempel dan nyatu pada tengkuk leher kita ini, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher kita ini. Jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir kita, Bapak Ibu, dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat betul pada ruhani Bapak Ibu, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada ruhaninya kita. Jikalaulah hidup itu dekat betul pada diri Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan hidup itu pada diri Bapak Ibu. Begitulah Allah membukakan akan rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita. Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita, maka di situ Allah mengatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan diriku. Ketika kamu itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, aku benar-benar wujud dan nyata pada dirimu, kata Allah. Apa sebabnya?
Di mana kamu berada, berdiri, duduk, dan berbaring, disitulah nyatanya aku beserta dirimu. Karena Allah itu ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wujud diriku ini sudah meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah wujudnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang tidak wujud dan nyata Allah pada sesuatu itu. Alam ini adalah sesuatu, diri kita adalah sesuatu. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah sesuatu, maka Allah itu meliputi alam dan meliputi akan diri kita ini. Apa sebabnya? Segala sesuatu itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya akan kezahiran dirinya. Karena dialah cuma yang tunggal, dialah cuma yang ahad, dialah cuma yang esa. Disitulah Allah memukakan akan ketunggalan dirinya kepada kita. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Akulah diri yang awal, akulah diri yang akhir, akulah diri yang zahir, dan aku pula diri yang batin. Kalau Allah adalah awal, akhir, zahir, dan batin, Bapak Ibu, itu maknanya tidak ada awal yang bukan Allah, tidak ada akhir yang bukan Allah, tidak ada zahir dan batin yang bukan Allah. Karena Allah itu awal, awalnya tidak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya. Dan Allah itu akhir, akhirnya Allah itu tidak ada kesudahan dan pangkalnya. Allah itu zahir, zahirnya Allah itu nyata pada segala sesuatu yang wujud. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, Allah itu laisa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan wujud kezahiran Allah itu. Kenapa? Karena dia cuma satu-satunya. Apa maknanya hanya dia satu-satunya? Makna dia hanya satu-satunya itu tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang wujud secara mutlak. Kemudian Allah juga menjelaskan dirinya. Dialah diri yang batin. Walaupun Allah itu adalah diri yang batin, Bapak Ibu, batinnya Allah itu tidak tersembunyi. Kenapa batinnya Allah itu tidak tersembunyi? Karena Allah itu amat nyata, amat terang, amat jelas pada segala yang wujud ini dalam bentuk rupa yang berbeda dan rupa yang berbagai-bagai. Itulah rahasia diri Allah itu yang wajib kita kenali. Makanya kita dengan Allah itu tidak berjarak. Jadi kalau kita dengan Allah tidak berjarak, tidak ada tabir, tidak ada sekat, dan tidak ada hijab, maka ketika itulah Bapak Ibu sanggup mengatakan innallaha ma'ana itu. Kalau sudah kita mengatakan innallaha ma'ana, maka kehidupan kita yang kita lalui dalam kehidupan di alam dunia ini, kita sudah berada dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Tapi apabila kita tidak mengenal Allah yang wujud, apabila kita tidak mengenal Allah yang nyata, yang zahir, terang dan jelas, Bapak Ibu, maka kita dikatakan Allah sebagai orang yang buta. Buka nanti Al-Quran surat Bani Israel ayat 72. Apa kata Allah? Kalau tidak salah benar Bapak Ibu. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Kalaulah orang yang buta itu adalah orang yang tersesat nantinya di akhirat dan tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zohir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Diberi jawaban oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur.
Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Ini artinya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dipastikan dia juga tidak pernah mengenal aku di luar dirinya. Jadi orang yang tidak mengenal aku, kata Allah, maka itulah orang yang sesat dan tempatnya di neraka itu, Bapak Ibu. Maka sebelum habisnya usia umur kita, sebelum roh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan tubuh jasmani ini, tubuh yang zahir, melepaskan cangkang atau kesingnya, di mana kita sudah khatam, sudah tamat pengenalan diri kita ini kepada Allah. Kalau kita sudah khatam, sudah tamat pengenalan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan selamat dunianya, surga akhiratnya. Allah pertemukan kita dengan anak keturunan kita menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya di surga. Sekiranya Bapak Ibu kita tidak satu rumah dengan anak dan menantu kita di akhirat nanti, minimal kita masih satu komplek perumahan surga juga, maka beruntung juga lah kita tuh. Wallahu yahtasu birahmati mayasya. Allah mengistimewakan dan mengkhususkan orang-orang yang Dia pilih. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, ya, kita mencoba memanfaatkan papan tulis itu untuk Ustadz oret-oret supaya nanti Bapak Ibu bisa mengerti dan paham. Ya, yang jelas kita akan menghatamkan kaji kita ini, yang mana diri Bapak Ibu yang sebenarnya itu. Ya, jadi kuncinya, nah, siapa yang ingin mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu siap untuk mengalami proses kematian. Kalau bahasa Ustaz, lain namu Bapak Ibu berhenti jadi orang, alai bisa tuh. Kalau mau Bapak Ibu keluar dari diri kita, insya Allah Bapak Ibu bisa mengenal akan Allah itu. Baik Bapak Ibu ya, nah, lihat, kita ingin mengenal Allah. Ya. Katakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal akan Allah. Ya. Kenapa awal agama mengenal Allah lebih dahulu? Supaya hati, jiwa kita itu mudah mengingat Allah. Karena di dalam sholat kita disuruh khusyuk dalam sholat kan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman karena mereka dalam sholatnya khusyuk. Kalaulah orang yang beriman itu ya adalah orang yang beruntung karena khusyuk di dalam sholatnya, pertanyaan Ustadz, apa ukuran sholat khusyuk itu Bapak Ibu? Tentu ada ukurannya, ada standar khusyuk itu. Nah, ukuran sholat khusyuk itu dijelaskan Allah itu adalah, nih ukurannya, aqimis sholata li zikri. Ukuran sholat khusyuk itu adalah mengingat aku, ingat. Kalau kita sholatnya tidak ingat, berarti sholat kita itu lalai. Sholat yang lalai itu sholat yang mabuk. Apa kata Allah? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan ya kamu dekati sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu tahu enggak apa yang diucapkannya, Bu? Tahu enggak apa yang diperbuatnya? Enggak. Nah, karena dia dalam keadaan mabuk, tenggen bahasa Ustadznya. Jadi kalau orang tidak tahu ya hakikat siapa yang membaca, siapa yang berdiri, siapa yang ruku, siapa yang sujud dan siapa yang duduk, itu mabuk itu. Jadi wajib kita ini mengenal hakikat rahasia sholat itu. Jadi supaya kita bisa ingat Allah,
maka wajib kita terlebih dahulu mengenal akan dirinya. Nah, ya, wajib kita mengenal dirinya, bukan hanya sebatas mengenal namanya, Bapak Ibu. Karena Allah tuh mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku manusia ini, dia menyembahku, dia beribadah kepadaku, dia mengingat aku. Katanya sebenarnya yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku, akan tetapi yang diingatnya, yang disembahnya itu adalah asma Allah, tulisan Allah, huruf dan lafaz Allah. Pertanyaannya, apakah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah itu yang Allah, Bapak Ibu? Apakah itu yang dikatakan Tuhan? Siapa yang mengatakan huruf Allah, lafaz Allah, huruf alif lam lam ha itu Tuhan katanya, itu yang ditanamkannya di dalam pikirannya, itu yang dihunjamkan ke dalam hatinya, berarti selama hidupnya dia telah menjadikan asma huruf Allah itu menjadi berhala di dalam dirinya. Ini berbahaya. Jadi kita wajib mengenal diri yang punya nama. Karena diri dengan nama itu tak pernah berpisah cerai. Nama dengan diri tak pernah berpisah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan punya nama nih kan? Punya kan Ibu-Ibu? Ustaz mau nanya ini. Ya, kalau Ibu-Ibu tak dapat, tak boleh pulang sebelum dapat. Nama Ibu letaknya di mana? Di KTP, di KK, pada suami atau pada cucu. Namanya letaknya di mana? Halo. Di mana letak namanya, Bu? Di KTP. Kalau hilang KTP-nya enggak bernama lagi. Di mana? Di mana Bapak-bapak? Di mana? Nah, kalau hati Bapak diambil sama orang, enggak punya nama lagi tuh. Inilah contohnya. Mudah kan? Tapi sulit untuk menjawabnya. Nah, nama Bapak Ibu itu, letak yang sebenar-benarnya itu adalah di diri. Kalaulah nama Bapak Ibu letaknya di diri, yang mana diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengenal diri, dipastikan insya Allah Bapak Ibu tidak akan tahu diri nantinya. Karena tak punya nama itu. Begitu. Jadi al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama Esa nggak pernah berpisah cerai. Contoh, ketika Bapak Ibu mengatakan spidol, ya, apakah spidol itu yang ini wujud dirinya atau yang ini? Nih, berarti nama spidol yang kita sebut tuh ada wujud dirinya. Inilah dia. Disebut namanya mic, apakah ini yang mic atau yang ini? Kalaulah disebut namanya papan tulis, mana yang papan tulis itu wujud dirinya, yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang belakang. Berarti tanda sehat juga Bapak Ibu tuh. Iya. Disebut papan tulis bukan ini Ustadz, bukan ini. Walaupun Ustadz angkat ini dan ini, tanda Bapak Ibu sehat, setiap papan tulis itu namanya ada orangnya, ini orangnya. Kan jelas Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan Allahu Akbar, yang mana orangnya? As-Sailah. Yang mana wujud dirinya? Ini yang mau kita sampaikan, supaya nanti Bapak Ibu sholatnya tidak menghayal, sholatnya itu tidak melamun-lamun, sholatnya itu tidak berimajinasi. Sebab apa? Apa yang Bapak Ibu imajinasikan itu bukan aku, kata Allah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Allah itu bukan aku. Apa yang kita khayal-khayalkan itu bukan aku. Inilah. Makanya Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini, Allah
Allah yang kita ingat itu betul-betul Allah yang wujud, nyata, terang, dan jelas. Bukan Allah yang gaib. Kalau dikatakan gaib, yang gaib itu Bapak Ibu, ya, yang batin itu diri Bapak Ibu. Allah itu tidak gaib lagi. Allah itu tidak batin lagi. Allah itu benar-benar wujud, nyata, dan terang sejelas-jelasnya. Apa kata Rasulullah? Bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kita mengenal, melihat dan menyaksikan Allah itu amatlah nyata, terang dan jelas. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mampu menutupi kewujudan dan kezahiran diri Allah itu. Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada batas, ada dinding pemisah, padahal Allah itu lebih nyata pada segala yang ada ini. Kalaulah alam ini nyata, diri Bapak Ibu nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya diri kita ini. Apa maksudnya? Kalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Saya ulangi pelan-pelan. Kalaulah mata zahir ini bisa atau mampu memandang segala yang zahir, segala yang nyata, segala yang wujud, Allah itu lebih nyata lagi, lebih wujud lagi, lebih zahir lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Pandang Allahnya apa yang dilihat mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang itu suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat, teman, guru, dan ustadz, dinding, tembok, dan tiang. Itu pandangan yang buta. Apa yang dikatakan pandangan yang buta menurut Nabi? Man nazaro ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang buta itu, pandangan yang batil, yang tidak memberikan faedah dan hikmah bagi dirinya. Kalaulah pandangannya tidak bernilai ibadah, tidak memberikan hikmah dan faedah, itulah pandangan yang berdosa itu. Pandangan yang berdosa adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah pada segala yang nyata, padahal Allah itu amat sangat nyata yang sebenar-benarnya. Makanya setiap hari mustinya, setiap saat mustinya, setiap detik mustinya kita mampu memandang Allah supaya pandangan kita bernilai ibadah. Tapi kalau kita tidak mampu dan tidak bisa memandang Allahnya pada segala sesuatu, pada anak, suami, dan istri, pandangan kita berdosa sudah. Tidak mampu memandang Allah pada diri, maka selama hidup kita itu yang dikatakan wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, itulah yang dosa, itu yang dikatakan najis batin. Najis batin itu Bapak Ibu tidak bisa dibersihkan dengan air sumur kita. Najis batin itu tak pernah bisa dibersihkan dengan air keran kita yang ada di masjid, di musola, di rumah, di mana saja. Walaupun kita bersihkan diri kita ini dengan 7 lautan dan 7 samudra, maka 7 lautan dan 7 samudra tidak pernah membersihkan najis batin yang menempel dan melengket dia pada diri kita ini.
Cara membersihkan najis batin itu apa kata Allah? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fattaba alaikum. Bunuh dirimu. Bunuh dirimu kata Allah. Zalikum khairul lakum, dan itulah yang lebih baik bagi dirimu di sisi aku, dan itulah bentuk tobat yang diterima. Kalau Allah suruh kita bunuh diri kita, apa maksudnya bunuh diri Bapak Ibu? Diri yang mana yang mesti dibunuh? Apakah diri yang jasmani ini yang dibunuh? Kalau diri jasmani ini yang dibunuh, ingat-ingatlah udah tuh. Ingat-ingat abang awak. Ya, baka pedong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yatim, jadi piatu anak nanti tuh. Tapi yang dibunuh itu kata Allah, bunuhlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Bahasa orang sekarang, ego. Kenapa manusia tak mau membunuh egonya? Sebab kalau dibunuh egonya, dia takut tidak punya diri lagi. Ego tuh yang mesti dibunuh. Aden-aden, aku-aku, ambo-ambo, denai-denai. Yang ngaku-ngaku tuh, itu yang mesti dibunuh. Yang merasa wujud, yang merasa melihat, yang merasa mendengar, yang merasa berkata, yang merasa mengetahui, yang merasa berkuasa, berkehendak dan hidup, itu yang dibunuh di dalam hidup ini. Bunuhlah diri itu sebelum datangnya ajal. Bunuhlah diri itu sebelum datangnya Israel. Bunuhlah diri itu sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Ini yang dikatakan Nabi. Mutu anfusakum qabla antamutu. Bunuhlah dirimu, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya sebelum ajal datang, sebelum Israel tiba, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Jadi orang yang mau membunuh dirinya, keakuan dirinya, maka dialah yang lepas daripada najis batin itu. Kalau tidak, solat pun kita, maka solatnya kita itu Allahu a'lam bisawab, tidak akan diterima Tuhan itu. Kenapa? Diri kita dalam keadaan najis. Najis besar Bapak Ibu, junub tuh dah. Kita kalau junub solat kita Bapak Ibu sebelum mandi besar, sah dah solat kita tuh? Enggak. Sekarang kita tidak junub zahir, tapi kita berada dalam keadaan junub batin. Junub batin itu disebabkan karena kita tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan dosa, yang disebut syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu bukan hanya meminta sesuatu selain Allah. Syirik itu bukan hanya memohon dan minta pertolongan selain Allah. Akan tetapi syirik itu ketika masih ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah letaknya syirik itu. Kalau masih ada diri yang lain selain diri Allah, itu syirik itu. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan bahwa diri kita ini yang wujud, diri kita ini yang melihat, diri kita yang mendengar, diri kita ini hidup, ketika itu sudah terjadi namanya syirik. Allah wujud, kita bersifat wujud juga. Padahal wujudnya kita diwujudkan Allah. Allah wujud dengan sendirinya. Allah hidup, kita merasa hidup pula. Padahal kita ini hidup dihidupkan Allah. Allah itu hidup dengan sendirinya. Banyak kita ini mengatakan la haula wala quwata illa billah. Enak didengar, enak disebut, ya, bermain kata, bergelut-gelut di bibir. Kadangkala tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah memperolok-olok Tuhan. Di mana letaknya tanpa kita sadari kita sedang memperolok-olok Tuhan. Pada saat kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, pada saat kita beribadah, beramal, lalu kita pula lah merasa diri kita ini beribadah dan beramal. Padahal diri kita tidak ada. Diri kita ini lemah, papah, bodoh, mati. Merasa pula kita yang beramal, disitulah wujud kazanbun itu, kita sudah merampok hak Allah dan kita sudah memperolok-olok Allah itu. Ini yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang sholat. Yang mana orang itu adalah lalai di dalam sholatnya.
Jadi narakawil bagi orang yang sholat itu bagi orang yang merasa dirinya yang beramal, merasa dirinya yang sholat, merasa dirinya yang berbuat. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak merasa diri kita beramal? Maka bunuhlah diri kita. Kalau sudah dibunuh diri kita, tidak ada diri kita lagi. Maka beramallah, beribadahlah. Walaupun Bapak Ibu beramal dan beribadah, tapi tidak ada lagi keakuan diri yang merasa diri itu beramal dan beribadah itu. Itulah amal ma'rifat, itulah amal daimun, itulah amal yang wusul sampai kepada Allah itu. Wajib mengenal Allah tuh. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Lihat. Untuk mengenal Allah itu, ya, wajib kita ini mengenal diri. Wajib kita mengenal diri, ya. Kalaulah mengenal Allah itu wajib mengenal diri, sementara Bapak Ibu tak kenal dengan diri, bagaimana mengenal diri itu? Kita ingin kenal Allah, jalannya mengenal diri. Kita sendiri tak tahu diri kita itu yang mana. Kalau kita tidak tahu yang mana yang sebenar diri tadi pada diri kita, maka wajib Bapak Ibu belajar mengenal mati. Mengenal diri itu belajar kita mengenal mati. Bagaimana pula Ustadz mengenal diri itu mesti mengenal mati? Kita aja belum mati lagi Ustadz. Kalau Bapak Ibu belum pernah mati dan ditanya pun kepada orang yang mati pun tidak tahu jawabannya, maka wajib kita belajar mati itu mengenal namanya tidur. Kenapa belajar mati itu mesti mengenal tidur? Nabi katakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Tidur dengan mati itu kakak beradik mati itu. Ya, kalau tak kenal abangnya kenali adiknya. Mana yang abangnya, mana yang adiknya? Abangnya mati itu tak kenal, kita abang mati tak kenali tidur. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mengenal di waktu tidur, padahal waktu tidur Bapak Ibu tak kenal dengan diri. Udah makan suami atau belum, udah pulang anak atau belum, ya, sudah belanja istri kita atau belum, ya. Tak tahu kita. Apa yang kita kerjakan pagi sampai petang itu tak tahu kita di dalam tidur itu. Karena Bapak Ibu tidak tahu mengenal diri waktu tidur, yang taunya ngorok aja. Boleh pula di sini ya. Untuk mengenal tidur wajib kita mengenal dan memahami namanya mimpi. Mimpi. Bagaimana Bapak Ibu memahami mimpi? Bapak Ibu pernah mimpi kan? Lihat, ketika Bapak Ibu mimpi pergi ke rumah ayah bunda, pergi ke rumah teman, sampai rumah ayah bunda kita makan. Kemudian pergi sama teman main futsal. Ya, bapak-bapaknya. Ya, main futsal selesai keringat-keringat, kuliah kita mandi. Pertanyaannya, ya, yang mana mandi yang tidak basah dengan air, makan tak pakai mulut, ya, mengambil tak pakai tangan, berjalan tak pakai kaki. Ya, ke rumah ayah bunda pakai kaki kan, tapi kita berjalan pada itu tak pakai kaki, mandi tak basah dengan air itu. Yang mana yang sebenarnya? Padahal Bapak Ibu masih dalam keadaan ngorok juga di atas tempat tidur baru. Yang berjalan tidak pakai kaki, yang mengambil tidak pakai tangan, yang makan tidak pakai mulut, yang mandi tak basah dengan air, ya. Padahal Bapak Ibu batang tubuh masih di tempat tidur, masih ngorok juga. Itulah yang sebenarnya namanya ruh, nih ya. Yang ruh itu. Ruh itu yang rahasia diri Bapak Ibu. Makanya kenali ruh itu. Kalau kita sudah mengenal ruh, insya Allah kita bisa mengenal akan Allah. Itulah maksudnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lihat. Man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, sekarang yang diri Bapak Ibu tadi ini yang ruh nih ruh. Nah, yang ruh. Nih, siapa yang kenal dirinya, hati yang ruh, nah, maka pasti dia kenal Tuhannya. Pertanyaannya, siapa yang sebenar ruh itu? Ruh ini kan baru sebutan tuh. Ya, nah, lihat. Yang sebenar ruh itu, ya, itu yang disebut namanya dengan hayat. Nah, hayat. Yang sebenar ruh itu adalah hayat, ya, yang hidup. Makanya Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang diberitahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah sedikit yang diberitahu Allah. Makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang diriku, melainkan orang yang aku pilih. Jadi yang dipilih itu adalah orang yang sedikit yang Allah beri petunjuk. Maka yang dikatakan ruh itu adalah hayat yang hidup. Siapa hayat itu? Nah, yang dikatakan hayat itu, itulah disebut namanya Nur Muhammad tuh. Nah, Nur Muhammad. Jadi yang hayat itu dikatakan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nah, Nur Muhammad itu adalah awal kejadian. Nur Muhammad itu awal penciptaan. Belum lagi diciptakan namanya langit dan bumi, Bapak Ibu, ya. Jangankan langit dan bumi, belum lagi diciptakan aras, luh, kursi dan mahfuz, ya. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz, belum lagi diciptakan surga dan neraka, ya. Maka yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya langit dan bumi, aras, luh, kursi dan mahfuz, surga dan neraka itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat akan wujud nyatanya diriku, kata Allah. Kenapa Allah jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat nyatanya akan wujud dirinya? Karena apa? Karena kalau Allah tidak menjadikan Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka Allah itu belum bisa dikenal, Bapak Ibu. Allah itu belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Karena Allah itu masih dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan kuni bil kuni. Nih, Allah itu masih dalam keadaan kosong nih. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana kita akan mencerita dan menyebutnya padahal masa, ruang dan waktu belum ada. Jangankan masa, ruang dan waktu belum ada, Tuhan yang bernama dengan Allahnya pun juga belum ada namanya. Tuh, ini alam kekosongan, alam la sautun wala harpun. Nah, ketika berada dalam kekosongan la sautun wala harpun, maqam inilah yang disebut namanya maqam zatul haq itu. Nah, zatul haq atau namanya zatul bukti atau namanya zatul bahdi atau namanya zatul mutlak atau namanya zatul bihal
atau namanya wujud hakiki, atau namanya hu, zatul hak, zatul bukti, zatul bahdi, zatul biha, wujud mutlak atau hu. Ini hanyalah suatu istilah saja untuk menghantarkan pemahaman kita, hanya dia cuma satu-satunya yang ada. Hanya dia satu-satunya yang ada, kata-kata satu-satunya yang ada juga belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata hanya dia semata-mata itu juga belum ada, nggak bisa disebut. Kata-kata yang tidak bisa disebut juga nggak bisa disebut, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu menjelaskannya tuh? Itu diam tuh. Kata-kata diam pun nggak ada, Bapak Ibu. Cukup diyakini dan diimani. Cukup diyakini dan diimani pun nggak bisa disebut. Kosong betul, kosong-kosong. Tapi dia nyata tuh. Dia ada. Contoh saja nih, Ustaz mengantarkan sedikit nih. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mic. Ya. Ada atau tidak nih? Ada. Sekarang Ustaz letak di sini. Nampak mic-nya lagi? Nampak atau tidak? Tapi ada enggak dia? Ada enggak dia? Nyata enggak dia? Ada dan nyata. Walaupun ada dan nyata, namun keberadaannya dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan batin, tersembunyi, belum bisa dilihat dan disaksikan. Kemudian saya dia kembali, mik tadi nyata atau tidak? Nyata. Allah itu batin, jangan dibilang tidak ada. Ya Bapak Ibu ya, Allah itu batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada, dia nyata, namun belum bisa dikenal. Lalu bagaimana supaya Allah yang wujud, yang nyata tadi bisa dikenal? Apa kata Allah? Nah, lihat. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Lalu aku ingin dikenal. Maka aku ciptakanlah sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu ini bukan di luar dirinya. Aku ciptakan segala yang ada, segala yang wujud dan segala yang awal itu dari diriku sendiri. Untuk apa kata Allah? Liya'rifani, supaya dia bisa mengenal dan menyaksikan aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka ketika itulah Allah mentajalikan dirinya. Pada saat dia mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, maka tajali dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur. Belum disebut Nur Muhammad Bapak Ibu, nur saja baru tuh. Bukan pula Nur Aini, bukan pula Nur Hayati, nur saja. Ya, berarti nur itu asalnya daripada diri Tuhan. Karena nur ini asalnya daripada diri Allah, maka disebut namanya nur ilahi. Nur ilahi. Kenapa dikatakan nur ilahi? Karena asalnya daripada diri Tuhan. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang akan nyatanya wujud diri Allah, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ya dikatakan Nur Muhammad karena tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Dikatakan Nur Ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan. Berarti Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu esa satu dia Bapak Ibu. Itulah rahasianya. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan nur, aku jadikan nur untuk melihat nyatanya akan diriku, kata Allah. Kalaulah nur itu tempat melihat nyatanya akan diri Allah, maka Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu artikan nur itu dengan cahaya. Tidak boleh nur itu diartikan dengan cahaya. Apa makna nur? Makna nur itu adalah terang.
Nur itu maknanya terang. Apa makna terang? Terang itu maknanya jelas. Apa makna jelas? Makna jelas itu adalah nyata. Apa makna nyata? Nyata itu maknanya wujud. Jadi segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, dan segala yang terang, itulah nur, tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Mana yang wujud, mana yang nyata, mana yang jelas, mana yang terang, yang dikatakan nur tempat memandang diri Allah. Nur itu Bapak Ibu sudah nyata pada sekalian alam. Sudah nyata pada segala sesuatu. Sekalian alam segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah yang dikatakan nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Jadi paling mudah Bapak Ibu mengenal, mencari dan menemui Nur Muhammad, karena sudah nyata pada alam, sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Kalau dikatakan payah mencari nur, yang payah itu mencarinya adalah nur hayati. Nur Aini, Nur Laila, itu payah. Tapi Nur Muhammad mudah mencarinya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah nyata pada batang tubuh, sudah nyata pula pada sekalian ruh itu. Jadi tubuh dan ruh ini asalnya daripada Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh kita asalnya Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nah, ini lihat kalau Ustaz bicara tentang Nabi Muhammad, jangan pikirnya kepada Nabi Muhammad dulu. Yang nyata, tajali itu. Sempurna dia pada diri kita itu. Makanya yang ruh itu dikatakan hayat, hayat itu adalah nur. Siapa nur? Nur inilah yang disebut namanya rahasia zat Allah. Ya. Mana yang dikatakan nur itu rahasia zat Allah? Dikatakan nur itu rahasia zat Allah karena nur inilah yang dikatakan sifat Allah itu Bapak Ibu. Nih. Nur itu sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat ma'ani yang 7 itu. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu, ini yang dikatakan sifat Allah. Apa kata Allah? Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalaulah sifatku itu tiada lain adalah aku, maka Nur Muhammad sebagai sifat Allah tempat memandang akan nyatanya rahasia diri zat itu semata-mata. Jadi Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain nyatanya diri zat Allah itu. Ini Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Aku ini sudah wujud, aku ini sudah nyata, aku sudah wujud, aku sudah nyata menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan dia telah wujud, dia telah nyata menjadi rahasia diri kita, maka disitulah kita wajib kita ini ikro ke dalam diri. Wajib kita ini menyilau ke dalam diri. Wajib kita ini menyentar ke dalam diri. Siapa yang mau menyilau, menyentar ke dalam diri, insya Allah dia akan mampu mengenal Allah yang benar-benar telah menjadi rahasia dirinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, bertapa-tapa dia ke gunung, ke hutan, dan ke gua, faqad dolalan ba'idah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Untuk mencari dan menemui Tuhan, cari dan temuilah Tuhan itu ke dalam diri Bapak Ibu.
Ini yang dikatakan oleh orang-orang arif billah, orang-orang tua kita yang kasab. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Tidak ada yang lain lagi. Makanya Allah katakan, kullu syai'in halikun. Nih. Illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya halik, binasa. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu sekalian alam langit dan bumi dalam bentuk rupa yang berbeda. Hakikatnya tidak ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak ada, illa wajahahu, yang ada secara mutlak hanyalah zat, hanyalah Allah semata-mata. Nah, maka pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Ada? Adakah alam selain Allah? Adakah sesuatu selain Allah? Adakah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup selain Allah? Tidak ada. Hanya Dia cuma satu-satunya. Disinilah letaknya Allah itu ahad. Makna ahad itu adalah esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maksudnya hanya Dia satu-satunya. Nah, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Dialah yang wujud secara mutlak. Kalau hanya Dia yang wujud secara mutlak, alam tidak ada, sesuatu tidak ada. Pertanyaan Ustaz, alam dan sesuatu serta diri Bapak Ibu itu apa bagi Allah? Hah? Alam dan sesuatu itu apa bagi Allah? Kalau alam dan sesuatu tidak ada, lalu alam dan sesuatu itu apa bagi Allah, Bapak Ibu? Hah? Nah, lihat secara bahasa syariat. Nah nih, lihat secara bahasa syariat nih, alam dan sesuatu itu disebut namanya makhluk. Alam, segala sesuatu itu disebut namanya makhluk, atau disebut namanya sesuatu atau ciptaan, nah, atau namanya hamba, atau disebut namanya insan. Hamba, insan, makhluk, sesuatu itu secara bahasa syariat. Nah, sekarang apapun sebutannya, hamba, insan, makhluk, ciptaan itu kalau digunakan bahasa thorikat. Nah, kalau digunakan bahasa thorikat, alam, sesuatu, makhluk dan hamba ini yang disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Nah, cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya kezahiran Allah, Bapak Ibu. Alam ini, diri Bapak Ibu itu cermin untuk memandang adanya diri Allah tuh. Karena Dia cuma yang ada. Nah, sekarang bagaimana pula dengan bahasa hakikat? Dengan bahasa hakikat, alam dan sesuatu, hamba dan insan itu disebut namanya wujudullah, atau disebut ainullah, atau disebut hakikatullah. Wujud Allah, atau nyatanya Allah, atau hakikatnya Allah, atau juga disebut tajaliyatillah, kenyataan Allah. Ya. Sedangkan dalam bahasa ma'rifat, disampaikan bahasa ma'rifat, alam dan sesuatu diri Bapak Ibu itu disebut tiada lain adalah Allah.
tiada lain Allah. Apa maknanya tiada lain adalah Allah? Berasal dari diri yang sama. Contoh, lihat. Ustadz katakan bahwa diri kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan saja. Buktinya, ya, ketika ini lautan, Bapak Ibu, ini lautan ya. Nah, lalu kita ambil gelas atau botol yang kosong, ini botol kosong, ini lautan. Karena ini adalah lautan dan ini botol yang kosong, Ustadz ambil airnya nih. Ini penuh. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam botol ini dengan air yang di lautan ini? Sama. Apa sebabnya sama? Karena diambil dari sumber yang sama. Ya kan? Kalaulah air yang di dalam botol ini sama dengan air yang di lautan ini, karena diambil dari sumber yang sama, pertanyaannya, air yang di dalam botol ini apa sebutannya, apa namanya bagi air yang ada di lautan ini? Air yang ada dalam botol ini apa sebutannya, apa namanya bagi air yang ada dalam lautan ini? Bahagian dari lautan. Kalaulah air yang di dalam botol ini adalah bahagian daripada lautan itu, maka air yang di dalam botol ini inilah sebenarnya yang lautan itu. Makna yang sebenarnya bagaimana? Nah, lihat, lautan itu ada batasannya, ada tepinya kan? Sekarang apa makna kias ini? Allah itu kita umpamakan, nah ini Ustaz minta maaf nih, walaupun Allah tak boleh dicontohkan, tapi kita menghantarkan paham. Ya, Allah itu adalah ibarat lautan yang tidak ada tepinya, yang tidak ada batasannya. Kalaulah Allah itu adalah lautan yang tidak ada batasan dan tepinya, maka alam dan diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan itu. Maknanya alam dan diri kita ini bahagian daripada nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Apa sebabnya bahwa alam dan diri Bapak Ibu itu adalah bahagian nyatanya akan diri Allah? Karena dia cuma yang ada secara tunggal, secara ahad nih nurnya. Dia cuma yang ada. Kalaulah dia cuma yang ada, tunggal, maka nur inilah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan itu. Nur ini yang dikatakan namanya makhluk Allah. Ini bahasa syariatnya tadi. Nur itu yang dikatakan ciptaan Allah. Nur itu yang dikatakan sesuatu secara bahasa syariat. Secara bahasa torikat, nur itulah yang disebut namanya mir'atilah, cermin untuk memandang akan diri Allah. Secara makna hakikat, nur itu yang disebut tajaliyatilah, kenyataan diri Allah. Nur itu yang dikatakan bahagian diri Allah. Bahagian, kenyataan, copy paste, duplikat, serpian, cerminan. Terserah Bapak Ibu, yang penting paham. Kalau tak paham pun ngerti, tidak apa-apa. Ya, tidak paham ngerti pun tidak apa-apa. Tidak juga mengerti, yang penting yakin. Itu aja tuh. Tidak juga yakin, jangan ragu dengan Ustadz, itu aja lah kuncinya. Tuh. Kalaulah nur itu adalah ainullah, tajalinya Allah secara bahasa hakikat, lalu dengan bahasa marifat, siapa nur itu? Nur itu tiada lain adalah diriku, kata Allah tuh. Akulah wujud bayang-bayang itu. Nur itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Nah, dalam bahasa kaji, lihat, nur ini yang disebut namanya sifat tadi. Nah, sedangkan yang kosong, yang Tuhan itu duduknya di zat. Maka zat dengan sifat tak boleh dipisah ceraikan. Sifat dengan zat tak boleh dipisah ceraikan. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat? Karena sifat inilah kenyataan untuk memandang zat.
Kalaulah sifat ini tempat memandang nyatanya zat, baru dipatrikan ke dalam hati, sifat inilah sebenar-benarnya yang zat itu. Atau dengan bahasa lain begini, agak tinggi channel dikit. Mana yang dikatakan sifat, mana yang disebut sifat? Lihat. Yang disebut dengan sifat adalah zat yang disifati. Ini pelan-pelan saya sampaikan. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, patrikan ke dalam hati, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah paham, naikkan ke atas sedikit. Zat ini siapa namanya? Allah. Sifat ini siapa namanya? Muhammad. Bapak Ibu akan jawab, Ustaz mau bertanya. Untuk memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, memandang dan menyaksikannya kemana? Memandang dan menyaksikan Allah itu kemana? Halo? Untuk memandang Allah, menyaksikannya kepada Muhammad. Ini Muhammad. Pertanyaan yang kedua, apa sebabnya untuk memandang Allah, menyaksikannya kepada Muhammad? Siapa Muhammad ini? Muhammad inilah yang disebut kenyataan Allah. Muhammad inilah cermin untuk memandang diri Allah. Paham Bapak Ibu betul? Kalaulah Muhammad ini adalah cermin Allah, tempat memandang diri Allah, baru patrikan. Bahasa patri, ngerti nggak bahasa patri itu? Diitikot, dijazamkan. Kalaulah Muhammad ini tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah, patrikan ke dalam hati, maka Muhammad ini yang sebenar-benarnya wujudullah itu, nyatanya Allah. Itu maknanya. Allah dengan Muhammad itu Esa. Sebutannya saja yang dua, namun hakikat yang disebut satu juga. Contoh, saya mau ajak Bapak Ibu berpikir lagi. Antara ini zohir dengan yang batin. Antara zohir dengan yang batin, nih zohir batin, yang sebenar ada yang mana? Yang zohir atau yang batin? Batin atau zohir? Zohir atau batin? Lihat ini, sampai paham. Kalau nak paham Bapak Ibu, Ustaz pulang aja lagi. Antara zohir dengan batin, yang sebenar ada, yang sebenar wujud, yang mana ulang lagi? Bapak yang mana? Zohir. Ibu-ibu? Berbeda pendapat ulama, Pak. Lihat. Biar Ustaz yang jawabnya. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu adalah yang batin. Ini cita kita yang tadi ini, Yang sebenar wujud, yang sebenar nyata itu adalah yang batin. Kalaulah yang sebenar wujud itu yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Apa namanya? Yang zohir inilah ini disebut kenyataan yang batin. Kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, patrikan ke dalam dada, maka sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu yang sebenarnya. Allah dan Muhammad. Ini Ustaz bawakan ke situ biar Bapak Ibu mudah memahaminya. Allah itu diri yang batin. Muhammad itu diri yang zohir. Kalau Allah adalah diri yang batin, Muhammad diri yang zahir, ya, Ustaz mau nanya, antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, yang sebenar wujud yang mana? Allah yang sebenar wujud. Kalaulah Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah? Ulang lagi.
Kalaulah Allah yang sebenar wujud, maka Muhammad ini apa bagi Allah? Bahagian kenyataan wujud Allah. Patri dalam hati ini ya, bahasa tuh. Kalaulah Muhammad ini bahagian kenyataan wujud Allah, maka Muhammad ini yang sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Kalaulah sifat itu tempat memandang diri zat, karena sifat ini kenyataan zat, maka sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Ya, ketika memandang sifat terpandang zat itu. Tapi kenapa manusia ini sulit bagi dirinya memandang dan melihat Allah? Nah, lihat. Bapak Ibu sulit memandang diri Allah, itu selalu Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh, kaca Bapak Ibu, ini kaca. Kaca. Ya, dari kaca itu terzahir dia wujudnya menjadi gelas. Gelas saja. Ketika kaca ini sudah menjadi gelas, sulit bagi seseorang memandang kaca pada gelas. Padahal gelas inilah bentuk rupa kaca yang sebenarnya. Itu artinya, kalaulah gelas ini bentuk rupa kaca yang sebenarnya, pada saat Bapak Ibu memandang gelas yang nampak apa? Gelas. Yang nampak itu gelas. Tapi ada enggak anak kita ketika dia memandang gelas tak nampak dia kaca? Ada. Kenapa? Karena anak kita selalu tertipu memandang bentuk gelas. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengajari anak supaya dia bisa memandang kaca pada gelas? Diapakan gelas itu Bapak Ibu? Dipecahkan gelasnya. Ketika gelasnya pecah, udah hilang bentuknya, udah hancur wajah bentuknya tuh, si hancur-hancurnya, barulah anak kita itu tahu dia itu yang kaca sebenarnya. Baru dia nampak kaca. Baru dia terlihat kaca setelah bentuk gelasnya tidak ada lagi. Bentuk gelasnya udah hancur. Sekarang kiasnya kemana? Kenapa manusia ini sulit untuk memandang akan nyatanya diri Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita, kepada bapak ibu, kawan kita yang tidak mampu memandang Allah? Caranya, bagaimana supaya teman dan sahabat kita mampu memandang Allah, maka diapakan kita tuh? Kalau gelas diapakan? Kalau manusia? Pecah. Ya, benar salahnya. Ya, benar salahnya. Kalau pada gelas dipecahkan. Kalau pada manusia jangan dipecahkan bahasanya. Kalau pada manusia bahasanya yang bagus apa? Dalam bahasa tauhid apa? Difanakan. Nah, pada manusia itu bahasa tauhidnya fanakan, hapuskan. Hapuskan wujudnya, leburkan sifatnya. Kalaulah wujud dan sifatnya manusia itu udah hancur, udah lebur, udah fana, maka nyatalah wujud dan sifat Allah itu nyata senyata-nyatanya. Itu dalam pandangan hati cara memandangnya. Nah, lihat cara memandangnya. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam dan lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud sebenar-benarnya pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Itu caranya memfanakan itu. Apanya yang difanakan? Wujudnya. Fanakan sifatnya. Nih. Fanakan wujud. Nah, wujud. Ya, sifatnya sama. Basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, dan hayat. Nah, caranya gimana? Lihat cara memfanakannya. Fanakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang wujud secara
mutlak. Fanakan sifat kita, samaknya kita ke dalam samaknya Allah, maka nyatalah Allah itu yang mendengar. Fanakalah hayat kita ke dalam hayatnya Allah, maka nyatalah Allah itu yang hayat sebenarnya. Disitulah kita tahu bahwa diri kita di hadapan Allah la haula. Nah, itu dia. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa artinya nih? Tidak ada tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah. Pertanyaan Ustadz. Nah, Bapak Ibu ngomong nih, ngerti enggak ini orangnya nih? Lihat. Ketika Bapak Ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah, pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu yang mana dia? Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu yang mananya? Coba kasih tahu Ustaz. Fisik. Tuh dia, alhamdulillah Buya kita nih. Yang dikatakan itu adalah fisik, yaitu tubuh. Ini yang dikatakan la haula wala quwata ini ini hakikatnya tiada. Hakikatnya buta, tuli, bisu, lemah, papah, bodoh, mati. Ini bangkai ini cangkangnya. Ini casingnya nih. Ini sarungnya aja nih. Kalaulah inilah haula wala quwata, pertanyaan yang kedua, mana yang katakan illa billah pada diri Bapak Ibu? Aktivitasnya, kegiatannya. Ya, yang mana dia Pak Buya? Yang mana? Asailah. Kalaulah inilah haula wala quwata, yang mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu tuh? Yang diri yang illa billah pada diri Bapak Ibu tuh, yang ruh nih Kalau ada ruh, bisa ada bergerak pada nih? Bisakah hidup? Bisakah melihat? Tidak bisa. Lihatlah kawan kita yang lebih dahulu pulang dan kembalinya daripada kita. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Ketika Bapak Ibu seru dia, yang sudah berpulang tuh, Assalamualaikum Pak, bangunlah Pak, kami datang ramai-ramai sini Pak. Bisakah dia menjawab? Digini-gini kan ya, halo. Kedip-kedip ke matanya? Nah, apa sebabnya tuh? Karena ruhnya tak ada. Rupanya yang ilah billah tuh yang ruh. Siapa ruh itu? Ini lihat tadi nih. Siapa ruh itu? Nih. Lihat. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah tapi jangan berhenti di ayat. Siapa si hayat? Adalah nur. Siapa nur? Itu adalah sifat. Siapa sifat itu? Itu adalah zat. Ini yang Allah maksud. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini dari ujung-ujung kaji kita nih Pak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu di dalam kita mengaji disingkat namanya dengan rasa. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Apa singkatan rasa? Rasul Allah. Apa arti Rasul Allah? Rasul Allah apa artinya? Utusan Allah. Kalaulah rasa disingkat dengan Rasul Allah, Rasul Allah itu artinya utusan Allah. Mana yang dikatakan utusan Allah yang ada di dalam diri Bapak Ibu? Ini yang ruh tadi. Ini yang ruh tuh. Ini yang utusan Allah. Mana yang utusan Allah? Itu yang hayat, yang hidup tuh. Siapa yang hidup? Itu yang nur. Siapa nur? Itu yang sifat. Siapa sifat? Itu zat yang semata-mata. Makanya Allah katakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa rahasia dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu yang ada atau aku, kata Allah? Atau aku ada, kamu ada juga? Atau aku saja yang ada? Atau kamu saja yang ada, kata Tuhan?
yang ada secara mutlak, tidak ada diri yang lain melainkan hanya Dia semata-mata, itu adalah Allah. Ini yang Bapak Ibu isbatkan di dalam diri dengan membaca kulimah la ilaha illallah. Nih lihat. Nah, la ilaha illallah. Apa artinya itu Bapak Ibu? Nah, tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah ya. Kalau maknanya, tiada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Allah. Ini nafi isbat. Mana yang kalimah nafi, mana yang kalimah isbat? Nah, ini Bapak Ibu mesti paham. Yang dikatakan kalimah nafi, la ilaha, ini nafi ini. Nafi itu mentiadakan. Illallah, ini yang disebut kalimah isbat. Isbat itu menetapkan. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Pertanyaannya, kalaulah la ilaha kalimah nafi dan illallah kalimah isbat, mana yang Bapak Ibu nafikan pada diri dan mana pula yang Bapak Ibu isbatkan pada diri? Mana yang dinafikan pada diri? Ya, la ilaha nafi. Yang mana yang Bapak nafikan pada diri Bapak? Yang ditiadakan tuh. Dinafikan, belum isbat lagi. Yang dinafikan pada diri Bapak Ibu itu adalah, yang dinafikan nih, lihat. Yang dinafikan itu adalah tubuh dan nyawa tuh. Itu yang dinafikan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada tubuh dan ruhku. Kalau lebih detailnya, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuhku yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Nafikan itu. Illallah, melainkan hanya Allah yang wujud pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Akui diri kita nggak pernah ada di hadapan Allah. Allah sajalah yang ada. Ketika Bapak Ibu sudah mengakui dan menyatakan Allah saja yang wujud, ketika itu apa kata Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dia segala-galanya, segala-galanya dia. Kala lisanahu, keluh lidah Bapak Ibu. Apa makna keluh? Kata yang tiada terkatakan. Tak bisa Bapak Ibu ngomong lagi. Kenapa? Apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan hanya Dia juga Bapak Ibu. Itulah yang maksud al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dengan yang disembah dah satu wujudnya. Ketika itu tidak ada lagi dinding pembatas antara abid dan ma'bud, dah satu dia. Kalau bahasa Ustaz, buliknya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Tak tahu Bapak Ibu artinya itu? Bulatnya tuh, ini bulat, nah ini ke opal ya, lonjong ya. Bulatnya enggak lebih bulat, bola kasti, bola futsal. Bulatnya tuh udah gini kan. Udah bisa digulingkan. Kalau pipi ya, nih kayak pipi, picak, bahasa Ustaz picak apa tuh namanya kita tuh, picak, pipi. Udah bisa dilayangkan tuh. Artinya apa? Orang yang telah mengenal Allah sempurna zahir dan batin, tak ada lagi alam, tak ada lagi sesuatu, tak ada lagi dirinya, melainkan Dialah yang nyata pada alam, sesuatu pada dirinya. Ketika itu diam saja Bapak Bu, hening. Itulah kesimpulan ma'rifat tuh. Nah, ini kesempurnaan ma'rifat bagi Bapak Ibu itu adalah diam. Tidak ada kata dan tidak ada suara. La sautun wala harpun. Apa makna diam? Ya, jangan nanti Bapak Ibu pulang dari sini diam-diam saja. Kenapa? Udah ma'rifat. Disuruh sama abang buat teh, buat kopi, diam aja. Dan apa? Udah ma'rifat kata Ustaz, diam aja lagi. Bukan diam tidak berkata, bukan diam tidak menyebut. Makna diam itu maksudnya paham. Itu yang katakan diam di dalam paham nih. Diam di dalam paham.
Paham di dalam kesadaran. Tuh. Sadar di dalam keheningan. Hening di dalam kepatuhan. Patuh di dalam iman. Itulah kuncinya itu. Ya, cukup dipahami, dirasakan dan diimani saja Bapak Ibu. Bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Pertanyaannya, kalau dia yang wujud, dia yang ada, sudahkah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah? Ya butuh sangi ya mah. Capek aku nih. Tapi dia cuma yang ada, enggak juga lagi. Ayo rabab yang kau nyampe nih mah. Lihat. Ini melatihnya perlahan Bapak Ibu. Ustadz orangnya penyabar memangnya. Tapi sekali-sekali bagi juga. Bagi dalam kebaikan. Nah, lihat. Ustadz mau nanya lah langsung sama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu jujur ya, jangan sampai ada dusta di antara kita. Pertanyaannya, adakah yang wujud selain Allah? Berarti siapa yang ada? Allah yang ada kan? Kalau Allah cuma yang ada, pertanyaannya lagi, adakah diri selain Allah? Siapa yang ada? Diri Allah yang ada kan? Udah terang atau belum? Udah? Nah, kalau udah, sadaqallahul azim. Kan udah tuh, udah ada lagi. Itulah tuh pahamnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah zahir dan batin, sudah terang Allah, dan jelas Allah, jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan makin tak jelas lagi maknanya, makin kabur maknanya. Sebab apa? Lain yang ditunjuk, lain pula nanti yang disebut. Ustaz mau nanya, ini apa namanya Bapak Ibu? Nih. Kursi kan? Yang ini kursi nih. Ini, Ustadz minta kursi, yang ditunjuk apa nih? Itu lain pula. Jadi kalau sudah paham, sudah jelas, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan disebut-sebut, jangan ditanya-tanya juga lagi. Contoh, kita sudah berada di aula nih, di haul nih, aula. Lalu Bapak Ibu tanya, Ustaz, yang mana yang aula itu? Ustaz, haul itu tempat kita istighosah, Ustaz. Pasti nanti tertunjuk tembok nih, tertunjuk dinding, tertunjuk ini. Kalau sudah paham, cukup diam saja dan dimengerti. Maknanya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, tidak ada diri yang lain selain hanya dirinya, hanya dia semata-mata. Maka jangan ditunjuk-tunjuk juga, yang mana yang Allah itu Ustaz? Nih, tunjuk tangan. Cukup dipahami Bapak Ibu, itulah orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Orang yang mati itu bisa tidak melihat lagi? Bisa tidak bicara? Tidak bisa. Ya, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Itulah kesempurnaannya. Cukup paham dan disadari. Kesimpulannya, kesimpulan kaji. Siapa yang telah tiada, lihat. Siapa yang telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah wujud. Ya, kesempurnaan tiada itu wujud. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bodoh adalah mengetahui. Kesempurnaan mati adalah Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya ada dan yang hidup? Adalah Allah. Itulah maksudnya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Hambaku, apabila dirinya telah aku bunuh, dirinya telah aku hapuskan, dirinya telah aku hancurkan sehancur-hancurnya, tak ada lagi dirinya merasa ada, tak ada lagi dirinya merasa hidup.
Wa ana, dia tahu, akulah pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti dirinya, akulah yang melihat tuh, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang bergerak, aku yang berjalan tuh, aku di dalam keakuan aku itu. Makanya Allah beraku-aku di dalam akunya, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu tuh? Itulah, udah capek aku Mungkin itu saja Bapak Ibu kesimpulannya ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu anugerah pemahaman, sehingga dengan pemahaman itu kita sudah mengenal akan Allah sebelum kita mati. Jadi ketika itu Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu telah kembali tapi belum pulang. Kembalinya sudah, maksudnya kembali apa? Kembali sudah mengenal akan hakikat sejati diri. Pulangnya belum sampai masanya. Kalau udah datang ajal Bapak Ibu kok matilah lah. Jadi kalau udah mati, maka Bapak Ibu ini sudah boleh disebut almarhum dan almarhumah. Jadi panggilan almarhum almarhumah itu bagi orang yang dah mati itu. Almarhum apa artinya? Yang dirahmati. Jadi orang yang mati disebut almarhum dan almarhumah. Almarhum bagi bapak-bapak, almarhumah bagi ibu-ibu. Yang sudah mati kesadaran dirinya, yang ada hanya kesadaran Allah. Jadi hidupkan kesadaran Allah selalu pada diri, sehingga kita sudah memahami. Itulah orang yang sampai, orang yang telah sampai, tidak ada lagi batas antara dirinya dengan Tuhan. Hanya Dia semata-mata. Maka sepanjang hidup kita sudah beramal ma'rifat, sudah beramal daimun Bapak Ibu. Itu saja, sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu saja, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita awal sampai akhir diberkati dan dirahmati Allah. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa juratihi. Walikafatil anbiya wal mursalin wa khususan suratul fatihah ala hazil jamaah tahir rabbani wa ahlus sahibul bait Pak Jamal sekeluarga al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang menjelang petang ini ya Allah, pertemuan yang mendapatkan rahmat, cinta dan belas kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ini ya Allah, di akhir pertemuan mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati dan jiwa kami ya Allah. Engkau antara Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini mampu merasakan ya Allah akan kedekatan dan kehadiran diri-Mu ya Allah, yang telah lenyap menjadi rahasia diri ini ya Allah, yang mengakibatkan ya Allah hati ini senantiasa rindu, bermahabbah dan bermanja-manja dengan diri-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah, dan tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah.
di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikan lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan jiwa dan nurani mereka ya Allah, jiwa dan nurani yang senantiasa bermukasabah, bermusyahadah dengan diri-Mu ya Allah, sehingga di akhir kesudahan hidup mereka telah berada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin, Allahumma faqinah fiddin wa alimna at-taqul wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu syariat fikih ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu tarekat tasawuf ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu hakikat tauhid ya Allah. Dan berikan pula kami kemudahan dalam memahami ilmu ma'rifat hikmah ya Allah. Jadikan ya Allah diri kami dan anak-anak serta keturunan kami ya Allah mendapatkan ilmu hikmah ya Allah, mendapatkan ilmu laduni dan kasab ya Allah. Dan jadikan hidup kami senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, ajarilah kepada kami ya Allah bagaimana cara mengingat yang baik kepadamu ya Allah. Ajari kepada kami ya Allah bagaimana cara bersyukur dan berterima kasih yang baik kepadamu ya Allah. Ajarilah kepada kami ya Allah bagaimana cara beribadah yang baik kepadamu ya Allah, sehingga tidak lagi terpandang dan tertilik akan diri ini ya Allah, melainkan nyatanya akan diri-Mu yang nyata senyata-nyatanya pada insan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma irhamna fi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladina, irhamna auladatina, irhamna sahabatina, irhamna jama'atina, irhamna sahibul bait birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami ya Allah, rahmati keluarga dan anak-anak serta keturunan kami ya Allah, rahmati sahabat-sahabat kami ya Allah, rahmati jamaah kami ya Allah, rahmati sahibul bait ya Allah, Paji ya Allah, yang senantiasa ya Allah mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan diri-Mu ya Allah dunia wal akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu doa yang kita baca dan kita minta bersama, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.